Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya selaku moderator dari kelompok 5 akan memandu jalannya presentasi ini. Jadi, sebelumnya saya akan share screen dahulu. Oke, jadi di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai sinkronisasi dan koordinasi proses dalam sistem distribusi. Sebelumnya, saya akan mengenal dulu kelompok saya. Yang pertama yaitu adalah Naila Rafa. Kenalkan, nama saya Naila Rafa Ramania dengan NPM 24783124 dari kelas TRPL 4D. Selanjutnya saya yaitu Rafa Kalvinalan dengan NPM 24783128 dari kelas 4D. Selanjutnya ada Surya Wijaya. Perkenalkan, nama saya Surya Wijaya Suhendri dengan NPM 24783133 dari TRPL 4D. Terakhir ada Tania Gladys. Saya Tania Gladys Kurnia dengan NPM 24783134 dari kelas TRPL 4D. Nah, jadi selanjutnya yaitu latar belakang di sini. Latar belakang dari sistem terdistribusi merupakan sistem yang terdiri dari banyak proses yang berjalan secara bersamaan pada beberapa perangkat. Jadi dalam kondisi tersebut, setiap proses dapat mengakses sumber daya yang sama. Jika tidak diatur dengan baik, hal ini dapat menyebabkan konflik dan ketidakkonsisten data. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme sinkronisasi dan koordinasi. Selanjutnya ada pengertian dari sinkronisasi, yaitu sinkronisasi proses adalah mekanisme yang digunakan untuk mengatur akses terhadap sumber daya yang digunakan bersama oleh beberapa proses. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya konflik saat proses berjalan secara bersamaan. Selanjutnya ada tujuan sinkronisasi, yaitu yang pertama, di sini tujuan dari sinkronisasi antara lain adalah untuk menghindari race condition, menjaga konsistensi data, serta mengatur urutan eksekusi proses agar berjalan dengan benar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tania Gladys. Selanjutnya yaitu masalah tanpa sinkronisasi. Tanpa sinkronisasi dapat terjadi beberapa masalah seperti race condition, yaitu ketika dua proses mengakses data secara bersamaan. Selain itu, terdapat deadlock, yaitu kondisi di mana proses saling menunggu tanpa akhir. Dan juga starvation, yaitu ketika suatu proses tidak dapat kesempatan untuk dijalankan. Selanjutnya itu ada mekanisme sinkronisasi. Beberapa mekanisme yang sinkronisasi antara lain mutex, smartphone, dan monitor. Mutex digunakan untuk memastikan hanya satu proses yang dapat mengakses resource pada satu waktu. Smartphone digunakan untuk mengatur jumlah proses yang dapat mengakses resource, sedangkan monitor merupakan struktur yang mengatur akses secara otomatis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Surya Wijaya tentang koordinasi. Jadi, pengertian koordinasi adalah pengaturan kerja sama antar proses, mengatur komunikasi dan interaksi antar proses, memastikan proses berjalan sesuai urutan yang benar. Kemudian tujuan koordinasi itu ada 4. Yang pertama, menghindari race condition, yaitu kondisi di mana 2 atau lebih proses mengakses data yang sama secara bersamaan, sehingga bisa menimbulkan konflik atau hasil yang tidak sesuai. Kemudian yang kedua ada menjaga konsistensi data. Dengan koordinasi, data yang diolah tetap akurat dan tidak berubah secara tidak terkontrol. Kemudian, mengatur urutan eksekusi proses. Koordinasi memastikan setiap proses berjalan sesuai urutan yang benar, sehingga sistem dapat bekerja secara terstruktur. Kemudian yang terakhir adalah mencegah kesalahan dalam pengelolaan data. Tanpa koordinasi yang baik, kemungkinan terjadi error atau kesalahan dalam sistem akan lebih besar.
Kemudian slide selanjutnya yaitu mekanisme koordinasi. Itu ada 3 poin. Yang pertama, message passing, proses saling bertukar pesan, yaitu pesan antar proses atau sistem. Mekanisme ini memungkinkan komunikasi tanpa harus berbagi memori secara langsung. Kemudian yang kedua, remote procedure call atau RPC, yaitu teknik untuk memanggil fungsi dari sistem lain seolah-olah fungsi tersebut berada di dalam sistem kita sendiri. Kemudian yang terakhir, event-based system, di mana proses berjalan berdasarkan event atau kejadian tertentu. Jadi, sistem akan memproses ketika ada trigger, misalnya saat data masuk atau tombol ditekan. Nah, dan selanjutnya yang terakhir di sini yaitu akan dijelaskan oleh Naila. Oke. Oke, di sini sinkronasi dan koordinasi memiliki perbedaan. Kalau sinkronasi itu berfokus pada pengaturan akses terhadap sumber daya agar tidak terjadi konflik. Sedangkan koordinasi berfokus pada kerjasama dan komunikasi antar proses. Selanjutnya ada contoh kasus. Sebagai contoh, dalam sistem pemesanan online, sinkronasi digunakan untuk mencegah terjadinya pemesanan ganda, sedangkan koordinasi digunakan untuk memastikan komunikasi antara pengguna, sistem, dan database berjalan baik. Kesimpulannya, jadi kita tuh dapat menyimpulkan bahwa sinkronasi berperan dalam menjaga konsistensi data, sedangkan koordinasi memastikan proses dapat bekerja sama dengan baik. Keduanya itu sangat penting dalam sistem terdistribusi agar sistem dapat berjalan secara optimal. Oke, sepertinya segini saja presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.